Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Murad sayang. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku tuh mau berbagi informasi lagi ke teman-teman semua tentang cara mendaftar email secara gratis dan tidak secara online ya teman-teman. Jadi ini tuh melalui kantor bea cukai terdekat di kota kita masing-masing. Jadi buat teman-teman semua yang dari luar negeri dan ingin pulang ke Indonesia dan lupa untuk mendaftarkan email, itu kalian bisa mendaftarkan email di kantor bea cukai terdekat di kota kita masing-masing. Jadi misalkan kita itu dari luar negeri dan ingin pulang ke Indonesia dan membawa handphone ya, tentunya yang tidak pulang cuti ini dia. Kalau pulang cuti itu tidak perlu mendaftar email. Jika kita merasa ingin menetap di Indonesia gitu dan tidak ingin kembali lagi ke luar negeri, alangkah baiknya itu didaftarkan email ya handphonenya. Jadi biar handphone kita itu bisa menggunakan internet lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan handphone kita itu tidak didaftarkan email, itu tidak bisa menggunakan internet lokal dan hanya bisa menggunakan wifi saja atau hotspot dari handphone yang lain gitu ya teman-teman ya. Karena ini tuh pengalaman pribadi saya sendiri ya. Dan kemarin saya itu kebetulan baru pulang dari Hong Kong ke Indonesia ya. Dan sebetulnya sih aku juga nggak pulang cuti ya, ingin pulang beberapa bulan gitu ya di Indonesia dan nanti mau balik lagi ke Hong Kong, tapi belum tahu kapan-kapannya, insya Allah secepatnya ya. Nah, jadi handphone saya ini tidak didaftarkan email karena kebetulan pikir aku juga kan nanti balik lagi ke Hong Kong dan nanti kalau ada handphone yang model terbaru lagi, aku tuh pengen beli yang baru lagi. Dan kebetulan handphone saya juga itu agak rusak ya, jadi saya itu sengaja nggak didaftarkan email. Dan waktu itu aku tuh datang langsung ya ke kantor bea cukai yang ada di Cirebon ya teman-teman ya. Jadi aku tuh ngobrol langsung sama petugasnya ini itu dan bla 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 ya. Pokoknya panjang sekali, panjang kali lebar, dan ya pokoknya sudah dijelaskan semuanya gitu ya teman-teman. Jadi gini loh ya, misalkan kita itu bawa handphone ya dari luar negeri dan kita ingin mendaftarkannya ke kantor bea cukai, itu ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman. Jadi syarat dan ketentuannya itu apa saja, kalian boleh simak video aku sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Jadi ini tuh kemarin juga aku tuh dikasih lembaran kertas seperti ini dan petugasnya bilang itu kakak boleh kok share informasi ke teman-teman yang lain juga, biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya kan, biar nggak bingung lagi. Jadi di sini tuh tulisannya ada keterangannya ya, pendaftaran email. Nah, jadi aku tuh bawa handphone ini ya guys ya, dan aku tuh sengaja nggak didaftarkan email gitu. Dan sekarang aku tuh pasang wifi ya dari ponakan aku ya, yang 1 bulan itu berapa gitu ya. Tapi kalau keluar itu misalkan aku tuh lagi jalan-jalan kemana gitu, aku pakai hotspot ya dari handphone ini gitu ya. Jadi aku hotspot aja gitu biar lebih enak, soalnya kan nggak bisa aku pakai internet lokal. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, ini langsung saja ya aku jelasin ya guys ya. Jadi gini, nah penumpang yang belum mendaftar email atas perangkat telekomunikasi yang dibawanya dan telah keluar dari kawasan pabean atau bandara ya teman-teman ya, dapat mendaftarkan email atas perangkat telekomunikasi tersebut ke kantor bea cukai terdekat. Jadi ada ketentuannya. Ketentuan pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang atau alat sarana pengangkut. Dan di sini di bawahnya lagi itu ada keterangan ya, mendapatkan pembebasan 500 USD maksimal 5 hari setelah kedatangan, dibuktikan dengan QR code penelitian. Jadi gini loh ya teman-teman ya, misalkan kalian itu lupa ya nggak mendaftar email gitu ya, kalian itu begitu sampai di bandara itu langsung saja ke posko bea cukai yang ada di bandara ya teman-teman ya, dan minta petugas itu QR code untuk pendaftaran email. Nanti dikasih ya sama petugas yang ada di bandara yang di posko pendaftaran email itu, yang kalian simpan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan nanti kalian itu datang ke kota kalian yang terdekat dan tunjukkan QR code tersebut yang misalkan kalian itu sudah sampai nih di kantor terdekat untuk pendaftaran email.
di kantor bea cukai terdekat. Misalkan saya itu di Cirebon ya. Nah terus kalian itu tinggal ngomong aja, Pak saya pengen mendaftarkan email, tapi tidak boleh lebih dari 5 hari ya, jadi harus 5 hari. Itu masih gratis ya. Kalau lebih dari 5 hari itu nanti tetap dikenakan biaya atau ada bea masuk. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita kan datanya contohnya saya itu kemarin tanggal 3 ya datang, misalkan tanggal 5 kita langsung datang ke kantor bea cukai, itu masih gratis dan tidak membayar apapun atau tidak dikenakan bea masuk. Jadi seperti itu ya. Yang penting ada QR code-nya, jadi seperti itu. Tapi kalau nggak ada QR code-nya itu tidak bisa. Dan untuk syarat dan ketentuannya juga tentunya membawa paspor dan boarding pass ya, itu harus dibawa. Jadi seperti itu. Nah terus kalau misalkan kalian itu tidak punya atau tidak ada QR code-nya ya yang dari bandara, itu kalian sebetulnya boleh saja sih mendaftar email di kantor bea cukai terdekat, tapi ya itu ada bea masuknya, tetap dikenakan bea masuk maksudnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau ada QR code-nya itu gratis, jadi seperti itu, paham ya. Jadi kalian jangan sampai lupa, misalkan kalian itu ingin daftar email secara gratis itu harus ada QR code-nya, karena ketentuannya itu seperti itu ya, tidak boleh lebih dari 5 hari. Jadi seperti itu. Dan itu jatahnya juga 2 unit handphone ya, misalkan kalian itu bawa 2 handphone atau 3 handphone ya, yang 2 itu hanya yang 2 saja yang boleh didaftarkan email, dan yang satunya itu tidak bisa. Jadi seperti itu ya. Nah di sini kalian juga bisa mengisi formulir di www.beacukai.co.id, tak tulis di sini ya teman-teman ya. Nah untuk persyaratannya itu, jika kalian datang ke kantor bea cukai terdekat di kota kalian itu harus membawa persyaratan paspor asli ya, tiket atau boarding pass ya, perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika memiliki, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Nah terus di sini ada surat kuasa materai bila diwakilkan. Jadi misalkan kita itu mewakilkan ke siapa gitu ya, diwakilkan gitu ke adik atau saudara atau suami atau istri atau yang lainnya gitu ya. Jadi harus ada surat kuasa bermaterai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk melakukan pembayaran itu bea masuk itu 10%, pajak tambahan nilai PPN 11%, pajak penghasilan PPH 10% sampai 20% ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jika kalian merasa ada yang belum paham atau masih belum dimengerti atau masih ada yang ingin dipertanyakan, kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang tinggalnya di Cirebon, tak tulis alamatnya di deskripsi ya, silakan kalian dicek saja ya, terus nanti datang sendiri di kantornya ya, di Jalan mana sih ya, di Jalan Wahidin kalau nggak salah, yaitu pokoknya nomornya aku tulis di sini ya, nomor WhatsApp-nya gitu. Barangkali kalian pengen tanya-tanya sesuatu apa, silahkan tanyakan langsung ke petugasnya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi ya, ini untuk yang terakhir, sebetulnya sih pendaftaran email itu lebih simpel ya. Untuk mendaftarkan email itu lebih simpel dan gratis, juga bisa dilakukan secara online. Dan aku juga sudah membuatkan videonya di video-video saya sebelumnya, itu banyak sekali, kalian tinggal diikuti saja tutorialnya. Jadi seperti itu ya. Karena handphone saya juga sudah ada 3 itu saya daftarkan secara online semua, itu alhamdulillah gratis. Dan ya memang sih nggak langsung aktif ya, karena butuh waktu ya, karena itu kan diproses dulu dan tidak langsung begitu didaftarkan terus begitu di scan barcode langsung aktif, itu enggak ya. Karena saya juga nggak langsung aktif ya, harus nunggu beberapa saat atau beberapa hari gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya sih kita harus menunggu, dan memang
butuh waktu gitu ya, ya bersabar gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya jelaskan di sini biar kalian itu jangan bingung-bingung lagi ya. Misalkan kayak, aduh kok handphone saya sudah di scan barcode-nya di airport tapi kok belum juga aktif. Karena saya sendiri juga waktu itu memang belum bisa gitu, nggak langsung begitu scan keluar dari bandara langsung aktif, itu enggak ya teman-teman. Jadi seperti itu, kalian jangan salah paham ya. Untuk aktif sih tetap aktif, tapi ya itu butuh waktu ya. Untuk waktunya berapa lama dan berapa itunya saya sendiri juga nggak menghitung gitu ya teman-teman ya. Dan aku juga nggak selalu mantau handphone saya aktif atau belumnya, tiba-tiba sudah aktif gitu loh ya. Jadi seperti itu ya guys. Ini tuh aku tuh cerita di sini tuh cerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri, bukan cerita dari orang lain ya. Karena kebetulan kemarin itu bulan kemarin ya, Februari tanggal 3 itu kan aku tuh pulang, dan tanggal 5 itu aku tuh langsung ke kantor Bea Cukai yang ada di Cirebon ya. Dan mereka bilang ya, kalau misalkan kamu punya barcode dari bandaranya atau dari posko pendaftaran email yang ada di bandara, itu bisa mendaftar secara gratis. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kebetulan waktu itu aku juga lupa nggak meminta barcode dari bandaranya, jadi ya nggak bisa gitu. Terus aku juga kan mikir-mikir lagi ya, itu juga petugasnya itu nanya ke sayanya, kakak mau rencananya itu kakak mau balik lagi ke luar negeri atau enggak, katanya gitu kan. Kalau misalkan ada rencana ingin balik lagi ke luar negeri sih mendingan nggak usah didaftar gitu kan, sayang-sayang banget gitu ya kan, nanti harus bayar pajak ini itu dan lain-lain. Terus saya juga mikir, oh iya sih, saya bilang ya iya, saya nanti balik lagi ke luar negeri, di rumah mungkin hanya 2 bulan atau 3 bulan, ya udah. Jadi saya memutuskan tidak untuk mendaftar email. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ya seperti itu, akhirnya nggak jadi mendaftar emailnya. Jadi seperti itu. Tapi ya buat kalian yang ada rencana, misalkan saya pengen menetap di Indonesia dan ingin didaftarkan email, dan pas kalian pulang itu kalian lupa mendaftarkan email secara online, ya silakan datang saja gitu ke kantor ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih, bye bye, semoga bermanfaat ya, and see you next video.